Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lubung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya bagaimana settingan tank akuarium ikan mas koki ukuran 1 meter dan peralatan apa saja yang harus digunakan di akuarium 1 meter. Kebetulan saya punya akuarium ikan mas koki ukuran 1 meter, lebarnya 40, tingginya 40. Nah, di sini saya akan coba jelaskan berdasarkan apa yang saya terapkan di akuarium ikan mas koki saya yang 1 meter. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan peralatan akuarium yang lain itu boleh saja, tapi berdasarkan kebutuhan dari akuarium ikan mas koki kita yang ukuran 1 meter ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan terlalu kecil itu nantinya berpengaruh kepada kejernihan dari air akuarium kita. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan peralatan yang berlebihan itu juga dapat merugikan kita sebagai penghobi. Nah, jadi yang pertama yang saya jelaskan yaitu settingan background akuarium. Jadi biasanya kalau penghobi ikan hias mas koki itu background akuariumnya antara, kalau saya ya, antara biru dan hitam. Terserah teman-teman mau pakai yang mana ya, biru atau yang hitam, atau divariasikan di bagian lantainya warna biru, di bagian dindingnya warna hitam, atau di bagian dindingnya biru, di lantainya warna hitam. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang polos ya, kalau hitam, kalau biru ya full biru. Nah, untuk background itu dinding kiri kanannya, kalau teman-teman mau dikasih background juga nggak jadi masalah. Tapi kalau saya sarankan tidak usah pakai background teman-teman, karena kalau dikasih background kiri kanannya terlalu gelap teman-teman. Kalau di sini di akuarium saya ini pakai background kiri kanan karena ini sebelumnya memang tank untuk ikan cana ya, jadi dipakai untuk ikan mas koki. Jadi tidak saya lepas karena di bagian kanan akuarium ini itu ada akuarium ikan hias lainnya, jadi warnanya itu kurang bagus, jadi saya biarkan saja pakai background kiri kanan warna hitam. Nah, itu untuk background ya. Kemudian untuk filter kalau untuk 1 meter saya sarankan menggunakan filter talang saja teman-teman, karena biasanya ukuran akuarium 1 meter itu masih menggunakan kaca 5 mili. Kalau misalnya pakai filter kaca, memang banyak ya yang menggunakan filter kaca di tank akuarium 1 meter kali 40, tinggi 40. Cuma ya resikonya takutnya ya untuk jangka panjang filter kacanya berat ya, dimasukkan media filter kemudian air, pokoknya nanti akuariumnya pecah karena kacanya 5 mili. Tapi kalau misalnya teman-teman mau aman, tetap mau menggunakan filter kaca, usahakan akuarium pakai kaca 8 mili teman-teman. Itu sudah kuat ya untuk menopang filter kacanya ya. Dan filter kacanya juga tidak terlalu besar ya, panjangnya 1 meter, lebarnya 15, tingginya 15. Tidak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu pasti berat sekali teman-teman. Kecuali kalau teman-teman pakai kaca yang tebal ya, di atas 8 mili, mungkin kuat ya menopang top filter yang jumbo. Nah, itu top filter talang 2 tingkat ya teman-teman. Saya akan coba perlihatkan top filter yang saya gunakan di tank 1 meter. Nah, ini top filter yang saya gunakan di tank 1 meter. Ini top filternya berbahan PVC ya, filter talang. Ini lebih ringan. Kemudian usahakan top filter talangnya 2 tingkat ya, seperti ini. Yang 1 tingkat untuk khusus mekanis dan 1 tingkatnya itu khusus biologis teman-teman. Jadi di sini pasti efektif karena khusus mekanisnya di 1 tempat ya. Kemudian yang bawahnya ini full biologis teman-teman. Nah, di sini filter talang yang saya gunakan ini saya buat sendiri, tidak ada sekat, langsung plong aja dari sini ya, air jatuh sini, batu apung sampai ke sini. Di sini sedikit bioring nih teman-teman.
Nah, lubang outputnya 2 supaya airnya tidak luber ya. Nah, di sini filter talang ini untuk khusus mekanisnya ini berlapis ya, filter mekanisnya supaya lebih maksimal dalam menyaring kotoran ya. Untuk mekanisnya seperti ini paling atas jaring layan 2 lapis, kemudian di sini jaring juga, jaring untuk nyamuk itu ya, bisa juga dibikin media filter mekanis ya, seperti ini saya perlihatkan ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kita angkat sedikit. Nah, ini teman-teman seperti itu ya. Nah, di bawahnya itu baru busa grand wall teman-teman. Busa grand wall itu sama seperti filter mekanis kapas putih, cuman dia bisa dibersihkan dan bisa digunakan berulang-ulang. Nah, itu ya, untuk mekanis harus berlapis seperti ini supaya lebih maksimal dalam menyaring kotoran. Kemudian untuk lampu, di sini lampu yang saya gunakan ini lampu biasa ya, warna putih, merek Armada. Di sini lampunya panjangnya 1 meter, warna putih. Teman-teman bisa opsi pakai lampu lain ya, bisa menggunakan lampu aquascape yang di atas ya, yang di atas ini ya, lampu gantung ya, lampu gantung itu bagus juga, lebih terang. Cuma ya kalau misalnya kecipratan air dari aerator itu bisa rusak lednya ya, jadi agak ditinggikan saja. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau pakai lampu celup yang bagus ya, seperti Candila, seperti Majin dan lain sebagainya, boleh juga, tergantung budget ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk aerator di sini saya menggunakan aerator 2 lubang. 1 lubang saya taruh di bagian depan, satunya di bagian belakang. Ini aerator yang saya gunakan Resun Air 3000 teman-teman. Jadi aerator yang saya gunakan ini memang bagus sekali teman-teman, tidak berisik dan juga semburan anginnya cukup kuat, dan watt listriknya juga kecil, cuma 3,5 watt. Kemudian untuk settingan pompa, di sini saya menggunakan pompa Hikari. Di sini pompanya 2000 liter per jam ya. Sebenarnya ini mau saya upgrade lagi ke 2500 liter per jam supaya lebih maksimal ketika saya mau tambah pelihara ikan lagi. Nah, di sini 2000 liter per jam sudah cukup. Cuman kalau misalnya mau pelihara ikan banyak ya, lebih dari 3 ekor, itu saya sarankan pakai yang di atas 2000 liter per jam supaya lebih maksimal menyedot kotorannya. Nah, di sini settingannya untuk aerator saya letakkan di ujung kiri ya, tangan kiri saya, supaya tidak ada penghalang untuk dorongan kotoran yang keluar dari output filter. Jadi kalau untuk tank 150 cm saya itu pakai pipa L ya, seperti ini, pipa L turun. Kalau di tank 1 meter ini tidak saya pakai lagi, sebelumnya pakai ya. Kenapa tidak saya pakai? Karena saya rasa untuk tank 1 meter kali 40 ini cukup sempit untuk pelihara ikan yang banyak. Jadi cukup mengganggu ruang. Jadi cukup kucuran air saja. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, di bagian lantai ini bersih, tidak ada kotoran yang tertinggal ya, atau tidak tersedot oleh pompa akuarium. Dan peletakan pompa akuarium ini di bagian tengah ya, tengah samping kanan tangan saya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, itu di bagian tengah, supaya kotoran yang jatuh dari output filter ya, dari filter biologis itu bisa ada kotoran terdorong, kotoran ikan yang jatuh juga di dasar akuarium kita itu juga terdorong oleh arus yang keluar dari output filter teman-teman. Selanjutnya saya akan jelaskan
berapa total biaya yang saya keluarkan untuk settingan akuarium, ataupun jika teman-teman yang ingin beli akuarium 1 meter, lebar 40, tinggi 40 untuk pelihara ikan mas koki, tahu nih budget ataupun biaya yang harus dikeluarkan. Nah, di sini teman-teman harga dari setiap peralatan akuarium yang saya gunakan ini tentu saja berbeda ya. Bisa saja di tempat kalian lebih murah atau lebih mahal. Jadi sini hanya berdasarkan harga yang ada di tempat saya. Nah, di sini teman-teman mulai dari akuarium ini saya beli sekitar 2 tahun yang lalu. Akuarium 1 meter ini harganya 350.000 teman-teman. Kaca ketebalan 5 mili. Nah, ini belum background ya, masih polosan. Kemudian biaya backgroundnya itu saya beli 30.000 teman-teman. Saya beli secara online background lembaran, kemudian saya pasang sendiri. Nah, itu ya backgroundnya 30.000, kemudian ditambah akuariumnya 350.000. Kemudian untuk filter ini, talang ini saya beli per 4 meter itu harganya 75.000. Kemudian untuk pembatasnya ini, batasan talangnya ini 1 buah itu 5.000. Total itu sampai 150.000 ya, termasuk lem. Kemudian batas ini saya beli banyak ya, karena di akuarium ikan hias lainnya juga pakai. Ini jadi total 150.000-an ya. Nah, kemudian pemipaan ini, pipa-pipa ini pipa yang putih ini pipa listrik ya teman-teman. Kalau misalnya mau cari pipa spiral yang seukuran pipa bening, warnanya putih, itu teman-teman tanya aja di toko bangunan, pipa listrik ya, sama itu ukurannya. Pipa listrik ini harganya 11.000 per 4 meter teman-teman. Nah itu ya. Selanjutnya itu pompa ini saya beli secara online, itu harganya 56.000 kalau nggak salah teman-teman, sekitar itulah ya, 56 sampai 60 ribuan. Kemudian ini aerator ini saya beli Resun air 3000, ini 85 ribuan teman-teman, saya beli secara online ya. Jadi total untuk settingan akuarium ikan mas koki 1 meter ini, kalau menurut saya lebih kurang 600 sampai 700 ribuan teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman sekalian harga akuarium mungkin lebih murah ya, mungkin sekitar 250-an, karena saya lihat ya di Pulau Jawa itu harga akuarium untuk 1 meter berapa bulan yang lalu itu masih 270-an ribu teman-teman untuk ukuran kaca 5 mili. Nah, itu 600 sampai 700 ribu tadi sudah termasuk media filternya ya. Di sini media filter yang saya gunakan itu media filter yang murah ya, batu apung dan bioring saja. Untuk mekanis ya seperti jaring nelayan, busa grand wall, kapas putih, itu ya palingnya dihitung sekitar 30 ribuan, itu pasti bersisa masih teman-teman, dan bisa digunakan berulang-ulang. Jadi kalau untuk ukuran harga ya seperti itulah, 600 sampai 700 ribu untuk akuarium ikan mas koki. Itu baru akuarium dan peralatannya ya teman-teman, belum lagi ikan yang kita pelihara. Kalau misalnya teman-teman pelihara ikan yang bagus ya, tentu saja harganya lebih mahal ya, mungkin sekitar 1 ekor ikannya bisa 100 ribu sampai 300 ribuan teman-teman. Kalau saya ini ya ikan pasar, harganya ya sekitar 25 ribuan per ekornya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang settingan akuarium ikan mas koki 1 meter dan peralatan apa saja yang saya gunakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.